Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbak Fatih. Salam Jinso dan salam pencak untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbak Fatih. Baik, terima kasih untuk saudara-saudara, dulur-dulur, mohon alin sirahotu dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, hari ini kita akan membahas tentang salah satu video yang tadi dikirim oleh saudara-saudara dari Merauke ke saya. Dan saya sudah lihat videonya. Ini tentang menuduh IKS itu dengan hal-hal yang tidak semestinya teman-teman atau saudara-saudara dari bela diri lain bicarakan untuk kita ya, artinya menuduh kita ya. Ini dari video klarifikasinya seperti ini. Surat pernyataan dengan ini, saya bertanda tangan di bawah ini, nama Ricky Ponsa menyatakan permohonan maaf pada Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia atau IKSPI Kerasakti atas perkataan yang mungkin yang menyatakan IKS ilmu dukun yang mungkin telah menyakiti perasaan seluruh anggota IKSPI Kerasakti. Itu saya minta maaf. Nah, jadi videonya seperti tadi, saudara-saudara sudah nonton bahwa itu adalah klarifikasi dari salah satu pelatih taekwondo di Merauke, karena kronologinya dari channel saudara kita yang sudah menjelaskan, tadi saya sudah simak juga bahwa beliau ini, bapak ini mengajak saudara kita untuk ikut latihan. Terus karena saudara kita ini tidak mau dan mau tetap di IKS, terus si bapak ini ya, pelatih dari taekwondo ini mengatakan atau menuduh IKS itu bahwa IKS itu adalah perguruan dukun seperti itu. Nah, jadi mungkin karena beliau ini juga sering nonton nonton kasus-kasus yang lagi ramai di Indonesia, seperti dukun-dukun di Indonesia yang lagi kacau ya. Sebenarnya dulu IKS juga ada yang di kita timur itu, ada juga dari orang-orang tua juga yang menuduh IKS seperti ini sebenarnya ya, karena pada umumnya anak-anak IKS itu kan ada ilmu kontaknya ya, ada doa kerohaniannya untuk kita membantu mendoakan orang sakit ya. Kita hanya membantu mendoakan, entah dia sembuh apa tidaknya itu bukan urusan kita. Kita hanya mau ingin membantu mendoakan seperti itu. Toh, jadi jadinya orang-orang memandang bahwa anak-anak IKS itu adalah dukun gitu. Sebenarnya kita tidak pernah menobatkan bahwa kita bisa menyembuhkan orang dan kita itu dukun atau apa segala macam. Kita hanya membantu jika ada yang minta tolong. Toh kalau misalnya teman-teman dimintai tolong untuk ayo doakan saya supaya saya cepat sembuh dari penyakit, itu kan pasti teman-teman juga pasti aminkan atau membantu memberikan doa seperti itu sebenarnya, hal-hal seperti itu. Nah, cuma IKS itu kan ketika kita sudah menjadi warga, kita dibimbing untuk belajar kerohaniannya. Ada kita belajar kerohaniannya, bagaimana kita mendoakan orang sakit seperti itu. Jadi hal itu yang kita dapatkan dari IKS, karena ketika kita sudah bergabung di IKS itu, kita belajarnya itu tentang silat, kungfu dan juga fisik, dan yang terutama banyak juga yang pengen ikut IKS itu karena salah satunya adalah kerohaniannya seperti itu. Karena pada lapangan ya kebanyakan lebih ke kerohanian. Jadi seperti itu, ketika kita dimintai untuk membantu doa orang sakit, ada yang salah paham bahwa kita itu adalah dukun. Tapi sebenarnya kita tidak sesakti dukun-dukun yang kemarin yang lagi tren dan lagi viral di Indonesia ini ya. Kita tidak sehebat mereka yang anti apa segala macam. Kita hanya berniat membantu, itu aja. Lebih dari itu tidak ada sebenarnya ya. Nah, untuk teman-teman bela diri yang lain, misalnya lebih ke karate atau muay thai, sebenarnya bela diri itu banyak. Langkah baiknya itu kita masing-masing mempraktekkan atau
berlatih lewat jalur kita masing-masing. Bela diri apa yang kita tekuni, ya mari kita belajar. Misalnya teman-teman lebih karate, silakan belajar tentang dunia karate itu seperti apa, bela diri karate itu seperti apa. Kita sebagai pesilat, kita belajar bagaimana kita menjadi pesilat yang baik. Karena pesilat itu pada dasarnya itu, yang saya belajar ketika sudah di silat itu, kebanyakan kita lebih ke nilai moralnya. Kayak kita itu ada konsep-konsep ajaran yang selain kita belajar bela diri, kita juga ditanamkan moral-moral seperti ya, harus menghargai. Misalnya ada kata-kata yang seperti yang saya sudah pernah bahas, bahwa kita misalnya di atas langit masih ada langit. Nah, di atas tirulah ilmu padi, jadi semakin berisi semakin menurut. Jadi kita itu belajar tentang banyak nilai-nilai moral yang diterapkan kepada kita semua seperti itu. Jadi tidak hanya kita monoton belajarnya silat-silat atau olahraga fisik, tidak juga, kita juga diajarkan dengan hal-hal seperti ini. Kemudian saya berpesan lagi bahwa ketika orang mau belajar atau ikut dengan bela diri kita mengajak orang itu bukan langsung mengajak bahwa ayo ikutlah, ini latihan kami ini paling terbaik nih di Indonesia, ini paling bagus, paling banyak masanya. Tidak seperti itu kalau menurut saya. Karena saya itu dengan kita bagaimana menunjukkan sikap kita di masyarakat itu seperti apa, bagaimana dengan bergaul dengan teman-teman itu seperti apa ya. Jadi dengan hal-hal seperti itu terus kita bumbui sedikit dengan bahwa kita di bela diri kita itu belajar, itu diajarkan dari perguruan silat kita atau bela diri kita. Nah, itu kan sudah membuat orang untuk tertarik bahwa belajar di bela diri ini atau perguruan ini ada nilai tambahnya seperti itu. Kalau saya seperti itu sistemnya. Jadi kita tidak langsung ayolah ikut bela diri saya, ini bela diri paling terbaik di Indonesia, ini bela diri paling terkuat di Indonesia, ini bela diri dengan masa paling banyak di Indonesia. Tidak seperti itu juga kalau konsepnya. Kalau kita mau mengajak orang ya dengan sikap kita, cara kita, dengan cara kita bersosialisasi ya, di dalam masyarakat atau lingkungan kita sendiri seperti itu. Kalau itu yang saya sering terapkan seperti itu. Jadi untuk teman-teman mungkin mengajak dengan cara-cara yang dengan memaksa seperti yang kronologi yang ini yang telah terjadi, terus ketika tidak ada yang mau bergabung dan kita menilai, menjelekkan bela diri itu atau perguruan itu, toh nanti malah mengundang masalah. Hasilnya malah kita klarifikasi. Ujung-ujungnya minta maaf. Karena setiap organisasi yang ada di Indonesia, mungkin ada beberapa organisasi seperti pencak silat, itu anggotanya ya jumlahnya lumayan. Jadi ketika kita salah berbicara, salah menuduh atau salah menilai mereka itu akan membuat banyak sekali anggota yang tersinggung, sehingga ujung-ujungnya kita bisa digrebek seperti itu ya. Ini bukan kita berbicara bahwa kita banyak massa, tapi karena setiap anggota di dalamnya itu tidak satu orang, banyak sekali anggota yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Kalau ada yang maunya memahami hal tersebut bahwa itu hal sepele yang tidak harus dibuat menjadi besar, tapi ada yang tidak terima dengan hal-hal seperti itu ya. Apalagi menuduh dengan hal-hal lebih mengarah ke jelek ya, itu malah ada 1-2 orang yang berbeda pendapat dan dia akan bisa mempengaruhi banyak orang, dan itu akan menjadi masalah atau hal yang menjadi besar ya, berujung dengan klarifikasi dan penggerebekan seperti itu. Tapi saya bangga karena tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti main hakim sendiri. Ya, itu yang harus kita banggakan, bahwa ketika kita mau menyelesaikan sesuatu harus dengan kepala dingin supaya semuanya bisa selesai dengan baik ya. Jadi begitulah sedikit saran dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Yang mau tambahkan sarannya silakan komen di kolom komentar. Yang mau bertanya apa saja silakan bertanya di kolom komentar. Mungkin saya bisa membantu teman-teman saudara-saudara semampu saya ya. Mungkin sekian dulu untuk pembahasan kita ini. Selamat malam dan salam.
Jinso.